Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian kita diambil dari kitab Hosea pasal yang ke-14 ayat 1 sampai yang ke-8. Ya. Nah, judul renungan kita pada hari ini adalah Anugerah yang Tak Henti. Hosea mulai pelayanannya pada masa akhir pemerintahan Yerobeam II, pada saat Israel sedang mengalami kemakmuran ekonomi dan kestabilan politik yang menciptakan rasa aman dan yang palsu. Namun setelah Yerobeam II wafat, keadaan Israel mulai memburuk dengan cepat dan menuju kehancuran. 15 tahun pasca kematian Yerobeam kedua, 4 raja Israel terbunuh. Dalam 15 tahun kemudian, Samaria merupakan puing-puing berasap dan penduduk Israel dibuang ke Asyur dan diserahkan ke berbagai bangsa. Hosea dipanggil Allah untuk bernubuat kepada kerajaan Israel yang sedang ambruk. Nubuat Hosea adalah usaha terakhir Allah memanggil Israel bertobat dari penyembahan berhala dan kefasikan. Tidak tanggung-tanggung, Allah bahkan memerintahkan Hosea mengawini seorang perempuan sundal untuk melukiskan ketidaksetiaan rohani Israel kepada Allah. Sebagaimana Gomer mengejar laki-laki lain, begitulah Israel mengejar dewa-dewa lain. Timbunan dosa Israel memang membuat hukuman Allah tak terhindarkan. Israel harus dihukum melalui pembuangan ke Asyur, namun Allah menyediakan kelepasan setelah penghukuman. Allah mempertahankan kasih-Nya pada umat perjanjiannya. Ia sungguh-sungguh ingin menebus umat dari kejahatan. Ketika umat mau bertobat, mengakui semua kesalahan dan mengakui bahwa tiada yang dapat menolong selain Allah, Ia akan kembali mengasihi mereka, memulihkan dan memberi damai sejahtera. Ini adalah anugerah Allah yang tak pernah berhenti bagi umat-Nya. Jika Allah menghukum, itu hanya supaya umat-Nya bertobat. Menolak taat kepada Allah sama saja menolak kasih-Nya yang menyelamatkan. Oke, kita lanjut. Ini ya. Jadi, kembalilah kepada Tuhan dan barang siapa yang sudah sekian lama menjauh dari Tuhan. Nah, ini judulnya seperti ini ya. Subjudulnya meneliti suku Efraim dari kitab Hosea. Ya. Oke, mari kita baca. Tadi kan dari Hosea pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 8. Isinya seperti apa sih? Isinya seperti ini ya. Bertobatlah Israel kepada Yahweh Elohimmu sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami tidak mau mengendarai kuda dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami kepada buatan tangan kami, karena engkau menyayangi anak yatim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan, aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semerbaknya akan seperti pohon zaitun dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau, daripadaku engkau mendapat buah. Saudara, kita biasanya kan mulai dari ayat yang pertama ya. Coba kita mulai dari ayat yang terakhir sekarang ya. Kita mau belajar namanya suku Efraim. Kata Efraim ini muncul berkali-kali dalam kitab Hosea ya. Kalau saya hitung tuh muncul sebanyak 32 kali. Dari total kemunculan kata Efraim dalam Alkitab sebanyak 166 kali. Artinya, kemunculan kata Efraim dalam kitab Hosea ini mencapai 19,2%. Jadi lumayan banyak ya, hampir seperlimanya sendiri, anggap aja seperlima lah, 20%. Itu muncul di kitab Hosea. Jadi sangat sering sekali suku Efraim ini membahas, kitab Hosea ini membahas suku Efraim gitu ya. Nah, saudara kalau kita lihat, khususnya dalam kitab Hosea, itu ada beberapa ayat yang menyandingkan antara Efraim dan Israel. Dikatakan gini, Hosea 5 ayat 3 dan 5. Aku ini mengenal Efraim. Kemudian langsung disebut.
Dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku, sebab engkau telah berzina, hai Efraim. Kemudian langsung lanjut ya, dan Israel telah menajiskan diri. Berzina menajiskan diriku, apa bedone? Ya sama aja. Jadi ada padanan antara Efraim dan Israel. Nah, ayat 5 dikatakan ini, kencongkaan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Habis bahas Israel, langsung bahas Efraim. Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri. Dan bersama-sama mereka juga Yehuda. Hosea 6 ayat 10. Di antara kaum Israel telah kulihat hal-hal yang mengerikan. Di sana ada Efraim bersundal dan Israel menajiskan diri. Jadi Israel disebut menajiskan diri, Efraimnya tidak ketinggalan disebut bersundal. Hosea 13 ayat 1 dikatakan, apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang. Berarti suku ini luar biasa ya. Luar biasa dihormati maksudnya. Ia diangkat-angkat di Israel, tetapi ia bersalah dengan menyembah Baal, sehingga matilah dia. Jadi suku Efraim ini kelihatannya kok jadi kayak perwakilannya Israel. Gitu ya. Ada apa dengan suku Efraim? Gitu ya. Masalahnya, kenapa kok Efraim begitu luar biasa? Ada 3 penjelasan. Penjelasan yang pertama adalah sudah dinubuatkan oleh Yakub. Yaitu di dalam jauh sebelum peristiwa ini, Kejadian pasal yang ke-48 ayat 20 dikatakan ini. Lalu diberkatilahnya mereka pada waktu itu katanya, dengan menyebut nama mula orang Israel akan memberkati. Demikianlah, Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasya. Demikianlah didahulukannya Efraim dari Manasya. Kejadian 48 ayat 14. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkan ke atas kepala Efraim. Tangan kanan ini tangan kepercayaan ya. Tapi tangan yang kepercayaan ini diulurkan ke Efraim yang adalah anak bungsu. Walaupun ia yang bungsu, dan tangan kiri melambangkan kurang terhormat, malah memberkati kepala Manasya yang justru adalah anak sulung. Jadi pada waktu itu Yakub itu memberkati kedua anaknya daripada Yusuf ini, itu tangannya itu bersilang. Gitu ya. Jadi kenapa Efraim begitu luar biasa? Karena memang sudah dinubuatkan terlebih dahulu. Yang poin nomor 2. Di dalam Efraim ini, maksudnya dalam suku Efraim, ini lahir pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Contoh ya, Yosua. Yosua ini ternyata suku Efraim loh ya. Seringkali kita tidak notice ya, Yosua suku apa ya? Yosua tahu ya, Yosua pengganti Musa loh. Nah, Bilangan 13 ayat 8 dikatakan dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Loh, tadi ngomongnya Yosua. Sekarang ini kok Alkitab catatannya Hosea. Karena itu adalah nama lain. Ayat 16 itu penjelasannya. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Jelas? Jadi memang ada kayak nama-nama lain gitu ya. Yosua disebut Hosea dan Hosea disebut Yosua. Gitu ya. Tapi intinya adalah Yosua ini dari suku mana? Efraim, gitu ya, dari suku Efraim. Berikutnya yang kedua adalah ada seorang anak laki-laki dari Ramat Taim Sofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Saudara tahu Elkana ini papanya siapa? Elkana ini papanya daripada Samuel. Samuel tahu siapa? Samuel adalah hakim terakhir yang mengurapi daripada Raja Daud menjadi raja. Ya, hakim terakhir, Samuel ini. Dan kepemimpinannya memang luar biasa. Ayat 20 ya, dikatakan gini. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Nah, Elkana ini istrinya namanya Hana. Ayat 19 dikatakan ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya, maka setahun kemudian mengandunglah Hana. Oke? Jadi di sini jelas Samuel itu anaknya Elkana dengan Hana, Elkananya orang Efraim, termasuk Samuelnya juga orang Efraim. Oke? Nomor 2 ya. Nomor 3. Timbul pemimpin yang namanya Yerobeam, Raja Israel Utara. Jadi ini Raja Israel Utara yang pertama kali.
Kalau Hosea tadi itu memang ada dalam pemerintahan Yerobeam, tapi Yerobeam yang kedua, jauh setelah Yerobeam yang pertama. Oke, jadi di sini dikatakan di dalam 1 Raja-Raja ayat 11 ayat 26, juga Yerobeam bin Nebat, seorang Efraim, seorang janda, anak daripada ibunya Serua, seorang janda, memberontak terhadap raja. Memberontak terhadap raja siapa? Raja Salomo. Jadi waktu itu anaknya Raja Salomo Rehabeam, Rehabeamnya dipukul kalah oleh Yerobeam, Yerobeam dapat 10 suku, Rehabeam dapat 2 tok. Itulah cikal bakal daripada Israel Utara dan Israel Selatan. Oke? Sekarang sudah ya. Jadi kenapa Efraim begitu luar biasa? Satu, karena memang Yakub sudah menubuatkan. Yang kedua, ada pemimpin-pemimpin yang hebat-hebat yang lahir dari Efraim, ya toh, dari suku Efraim. Yang ketiga, mengapa Efraim begitu luar biasa? Karena kota-kota besar itu ada di wilayah Efraim. Contoh, ibu kota Samaria. Ibu kotanya kerajaan Israel Utara itu Samaria. Samaria ada di mana? Ada di Efraim. Kemudian di wilayah Efraim itu ada namanya Sikem. Nah, Sikem itu adalah Abraham telah menerima perjanjian dari Allah di tanah Kanaan. Itu satu. Terus kemudian di tanah Sikem juga, Yakub itu membeli tanah. Kemudian didirikan mesbah dengan nama Allah Israel adalah Allah. Ini Kejadian 33 ayat 18 sampai 20. Di kota Sikem, tulang-tulang Yakub dan Yusuf dikuburkan. Yosua juga mengumpulkan orang-orang Israel dan tua-tua di kota Sikem. Jadi kota Sikem ini kota yang sangat penting bagi bangsa Israel. Yerobeam yang pertama juga dinobatkan sebagai raja di kota Sikem. Jadi memang Sikem letaknya di mana? Di Efraim. Penting ya, penting sekali. Yang ketiga, kota yang ketiga yang penting adalah Gilgal. Tempatnya terletak di bukit Efraim. Jadi kota Gilgal ini juga disebutkan dalam oleh Nabi Hosea dalam kitab Hosea. Kalau kita baca ya sini ya. Hosea 4 ayat 15, jika engkau ini nah hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah, janganlah pergi ke Gilgal. Gilgal ini kota apa sih? Kota tempat pusat peribadatan. Jadi bangsa-bangsa orang-orang Israel ini beribadah, menyembah berhala, di kuil-kuil di kota-kota yang ada di Gilgal. Oke? Oke, saya ulangi lagi ya. Kita sudah mengenal suku Efraim. Mengapa Efraim menjadi luar biasa? Karena pertama sudah dinubuatkan oleh Yakub. Yang kedua, lahirlah 3 pemimpin yang besar dari suku Efraim, yaitu siapa? Yosua, Samuel, dan yang ketiga adalah Yerobeam bin Nebat yang menjadi cikal bakal raja daripada Israel Utara, sebenarnya raja yang pertama. Yang poin yang ketiga itu adalah di wilayah Efraim itu banyak kota-kota yang sangat penting. Ada 3 kota yang sangat penting. Kota Samaria adalah ibu kota daripada Israel Utara. Kota Sikem, banyak peristiwa bersejarah lahir di Sikem, seperti yang kita baca tadi. Yang ketiga itu adalah di Gilgal, tempat pusat peribadatan dan pemujaan daripada orang-orang Israel yang menyembah berhala. Jadi memang penting sekali, ya. Oke, kita sudah mengenal suku Efraim. Sekarang kita lihat latar belakangnya orang-orang Israel ini ya pada waktu zamannya Hosea. Mari kita lihat Hosea pasal yang kedua ayat 8 sampai 9. Dikatakan gini, tetapi dia tidak insaf. Dia itu maksudnya Israel ya. Ini Tuhan ngomong ini. Akulah yang memberi kepadanya itu gandum, anggur, dan minyak. Dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas. Malah apa? Perak dan emasnya dibuat jadi patung Baal. Loh, ini repot ya. Aplikasi praktisnya apa sih? Wah, jelas sekali. Gampang sekali aplikasi praktisnya begini loh. Saudara, kekayaan, kemakmuran, kemasyuran, kepopuleran yang sudah Anda terima sekarang, atau jabatan, atau perluasan toko-toko Anda, bercabang-cabang, beranak pinak sampai luar biasa, itu karena Tuhan sendiri. Pertanyaannya adalah, sudahkah uang yang Anda terima, atau pendapatan yang Anda terima, itu saudara gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan? Sudah atau belum? Karena ini bangsa Israel diberkati. Malah hasilnya ketika diberkati Tuhan,
mereka malah mendirikan patung Baal. Loh, gila kurang ajar namanya. Bener enggak? Masa diberkati, terus hasil diberkatinya itu digunakan untuk apa namanya, berzina gitu loh. Saudara, ini sama aja gini ya. Kalau ada orang, misalnya seorang anak diberikan uang oleh ayahnya, kemudian tujuannya apa? Untuk jajan, ya toh? Terus setelah itu untuk jajan, tapi tidak dibelikan untuk jajan, dikumpulkan untuk apa? Beli rokok. Nah, mulai wis. Terus setelah itu dilihat kok tambah suwi, kok tambah kurus anak ini. Ternyata nggak tahu jajan. Karena setiap kali uangnya untuk lebih senang rokok. Lah, kalau seperti ini yang terjadi, kan nggak bener ini. Nggak kena. Jadi menggunakan harta itu untuk hawa nafsunya sendiri. Bukan untuk tujuan semula sang pemberi itu memberikan untuk apa. Ayah memberikan uang bagi anak untuk apa? Jajan. Bukan untuk beli rokok. Untuk rokok, bukan. Jadi tujuan semulanya diselewengkan. Ketika diselewengkan yang terjadi adalah apa? Merugikan diri anak itu sendiri. Jadi apa? Jadi kecanduan. Jadi saya hidup tanpa rokok lama-lama. Nah itu repot. Ya, sudah diberkati, malah nyeleweng. Ya ini modelnya. Nah, yang paling mengerikan, mereka juga melakukan yang namanya pelacuran bakti. Hosea 4 ayat 13 dikatakan, mereka mempersembahkan korban. Ini berarti ada aktivitas ritual keagamaan. Mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung, membakar korban di atas bukit-bukit, di bawah pohon besar, dan pohon hawar, dan pohon rimbun. Sebab naungannya itu baik. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzina dan menantu-menantumu bersundal. Nah, dari sini dilihat bahwa ternyata ada suatu ayat ini yang menghubungkan antara pelacuran bakti, pelacuran tindakan berzina, bersundal itu dengan aktivitas kerohanian, aktivitas spiritual. Mempersembahkan korban itu aktivitas keagamaan. Jadi mereka mencampurkan antara kenikmatan duniawi itu dengan aktivitas kerohanian. Saudara, apakah dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan hal ini? Yaitu mencampurkan kenyamanan, keenakan duniawi, kemudian dimasukkan ke dalam aktivitas agamawi. Apakah seperti itu? Nah, jangan seperti itu. Karena apa? Hal yang seperti ini apa ya? Sinkretisme ya. Jadi menggabungkan dua hal yang sebenarnya tidak cocok untuk digabungkan gitu loh. Dan masa perzinahan yang dikutuk oleh Tuhan itu berdosa, itu digabungkan dengan yang namanya ritual keagamaan. Lah ini kan tidak benar. Saudara, kalau prakteknya zaman sekarang seperti apa ya? Prakteknya zaman sekarang gampang aja gini ya. Saya langsung tembak aja ya. Khotbah-khotbah yang bernuansa psikologi populer. Nah, saya bukan anti psikologi. Tetapi kalau misalkan firman Tuhan yang disampaikan itu hanya nasihat-nasihat psikologis saja, dan firman Tuhannya itu cuma dibaca dan tidak diuraikan, tidak dijelaskan, tidak ditafsirkan, apalagi diaplikasikan, yaitu namanya bukan khotbah, tetapi seminar psikologi. Karena seringkali ada banyak orang seperti itu. Pengkhotbah modern seperti itu. Nah, menurut saya, ini adalah sinkretisme yang tidak benar. Mencampurkan dua hal yang tidak pada tempatnya. Kecuali kalau memang misalkan membahas iman Kristen dan ilmu psikologi ditinjau dari sisi ayat Alkitab, misalkan seperti itu. Itu tidak apa-apa, memang bahas masalah itu. Tetapi kalau khotbah firman Tuhannya tidak buka ayat sama sekali, tidak dijelaskan, tidak ada Injil, tapi cuma wejangan-wejangan psikologis, nanti repot. Oke, itu salah satu contoh ya. Nah, yang kedua adalah panggilan untuk bertobat. Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Saudara, Tuhan itu sayang sama kita semua. Itulah sebabnya judul kita tadi apa? Judulnya apa tadi? Masih ingat nggak? Judulnya ini ya,
Kembalilah kepada Tuhan. Barang siapa yang sudah sekian lama menjauh dari Tuhan, balik, balik. Kembali. Ya, firman Tuhan di sini ngomong, bertobatlah hai Israel, bawa sertamu kata-kata penyesalan, bertobatlah kepada Tuhan, katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Kembali, saya melalui renungan harian pada hari ini mengajak saudara sekalian, bagi yang selama ini jauh daripada Tuhan, kembali. Saat ini bukan kebetulan Anda mendengarkan siaran ini, video ini, Anda melihat. Hari ini Tuhan ingin saudara kembali kepada Dia. Pulanglah kepada Dia. Selama ini mungkin Anda menjauh daripada Dia, tapi hari ini pulanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan merindukanmu. Nah, ayat 3. Seringkali ini kan judul slide kan ngomong gini ya, backinganmu sopo? Ya toh? Backinganmu siapa? Selama ini seringkali kita ada backingan, betul ya? Wah, ada orang ini yang dapat diandalkan. Kalau ada orang ini aku tidak bisa diapa-apa. No. Ayat 3 juga mengatakan Asyur mungkin jadi backingan. Ya, firman Tuhan ngomong gini, Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Tidak bisa. Malahan Asyur itu menghancurkan bangsa Israel kok. Israel Utara kan dihancurkan sama Asyur. Kami tidak mau mengendarai kuda. Kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami kepada buatan tangan kami. Bagus. Karena selama ini mereka mengatakan Allah, menyembah Allah, the ultimate supreme being, menyembah kepada patung yang adalah buatan tangan manusia sendiri. Ini yang tidak boleh. Ini yang adanya adalah blasphemy, penghujatan. Karena apa? Bagaimana mungkin engkau meninggikan sesuatu yang bisa engkau buat sendiri? Bukankah itu tidak mungkin? Engkau harus meninggikan Allah penciptamu. Engkau adalah ciptaan, Dia adalah pencipta. Pencipta di mana-mana, pencipta selalu lebih tinggi dari ciptaan. Dialah yang patut engkau tinggikan. Bukan barang ciptaanmu terus kamu tinggikan. Itu kualik namanya. Jadi, kembali lagi. Pertolongan kita datangnya dari mana? Dari backingan kita kah? Atau dari Tuhan? Ingat, Tuhan tadi ngomong apa? Balik, kembali, comihiri, come here, balik. Atau, apakah kita dalam hidup ini mengandalkan dalam tanda kutip Asyur yang justru nanti apa yang kita andalkan itu justru akan menghancurkan kita. Jangan mengandalkan Asyur. Andalkanlah Tuhan senantiasa. Pengampunan Tuhan ini membuat hati itu teduh sekali ya. Ayat 4 ngomong gini, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela sebab apa? Murka aku telah surut. Ini melegakan ya. Saudara, kalau Tuhan itu murka, gak main-main loh ya. Dihancur sungguhan. Main air bah sungguhan. Disikat-sikat habis semua. Yeriko dihabisin semua. Bangsa Amalek disikat semua. Jangan macam-macam sama murka Tuhan. Tapi, firman Tuhan ayat 4 ngomong apa? Murkaku telah surut. Wah, tidak ada berita yang lebih indah daripada ketika kita mendengar murka Tuhan telah surut. Itu suatu penghiburan yang luar biasa. Ojo sampai kena murkanya Tuhan. Habis nanti. Ayat 7. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Maksudnya bangsa Israel itu ya. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur dan masyur seperti anggur Libanon. Woi ya. Jadi memang seseorang yang mendapat pengampunan daripada Tuhan, dia itu akan dipulihkan. Nah, gambaran seseorang yang dipulihkan itu adalah seperti apa? Gandum yang tumbuh berkembang, terus kemudian pohon anggur yang enak sekali. Ya, by the way, saya dulu pernah makan anggur ya, di Timur Tengah itu memang enak sekali gitu ya. Mereka terkenal akan buah-buahannya. Buah-buahnya seger luar biasa. Ya, tapi sekarang nggak bisa ke sana ya, apalagi ada perang Israel-Palestina ini ya. Oke, intinya adalah, kembalilah kepada Tuhan. Apapun kondisi yang Anda alami sekarang ini. Mungkin Anda merasa, oh aku sudah sangat jauh daripada Tuhan. Tidak ada yang terlalu jauh.
Tak ada jarak yang terlalu jauh sehingga Tuhan tidak bisa menggapainya. Nggak ada. Kembalilah kepada Tuhan. Maka dia akan menyelamatkan jiwamu. Kembalilah beribadah kepadanya. Mungkin selama ini Anda beralasan, waduh kebaktian online nggak enak. Kembalilah kepada Tuhan. Berbaktilah secara online. Selama ini pandemi nggak bisa secara offline. Karena Tuhan juga bisa bekerja melalui kebaktian-kebaktian online. Bukan kebetulan Anda mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.